di sebuah desa kecil bernama Sukamaju, yang dikelilingi oleh hamparan sawah hijau dan pepohonan kelapa yang menjulang tinggi. Hiduplah seorang anak laki-laki bernama Raffi. Usianya baru 14 tahun ketika kisah ini dimulai. Setiap pagi, sebelum matahari benar-benar naik, ia sudah terbangun oleh suara ayam jantan dan desir angin yang menyapu dedaunan. Rumahnya sederhana, berdinding papan, beratap seng yang sering bocor jika hujan deras datang. Ayah Raffi, Pak Hasan, adalah seorang petani padi yang bekerja keras sejak subuh hingga petang. Ibunya, Bu Sari, berjualan gorengan di depan rumah untuk membantu keuangan keluarga. Meskipun hidup mereka serba pas-pasan, senyum tak pernah hilang dari wajah mereka. Raffi tumbuh dengan kasih sayang yang sederhana namun penuh makna. Setiap kali Raffi berangkat ke sekolah, ia harus berjalan kaki sejauh 3 kilometer melewati pematang sawah. Sepatunya sering kotor oleh lumpur. Bajunya basah oleh embun pagi. Tapi baginya, itu bukan alasan untuk menyerah. Ia selalu mengatakan pada dirinya sendiri, kalau aku terus belajar, mungkin suatu hari aku bisa mengubah hidup keluarga ini. Di sekolah, Raffi dikenal sebagai anak yang pendiam tapi rajin. Ia selalu duduk di bangku paling depan, mencatat setiap kata yang diucapkan guru. Teman-temannya sering mengejek karena buku-bukunya sudah lusuh dan tasnya robek di beberapa bagian. Namun Raffi tidak pernah marah. Ia tahu, satu-satunya cara keluar dari kemiskinan adalah dengan pendidikan. Suatu hari, guru bahasa Inggrisnya, Bu Laila, memperhatikan betapa cepatnya Raffi memahami pelajaran. Ketika teman-temannya masih kesulitan mengucapkan good morning, Raffi sudah mampu memperkenalkan dirinya dengan lancar. Bu Laila lalu memanggil Raffi setelah jam pelajaran usai. "Raffi, kamu suka belajar bahasa Inggris ya?" tanya Bu Laila sambil tersenyum. "Iya Bu, saya suka. Saya ingin bisa bicara dengan orang-orang dari luar negeri," jawab Raffi dengan mata berbinar. "Kalau begitu, kamu harus rajin latihan. Bahasa bisa membuka banyak jalan, Nak. Siapa tahu suatu hari kamu bisa kuliah di luar negeri." Kalimat itu menancap dalam di hati Raffi. Malam itu, setelah makan malam sederhana dengan tempe dan sambal, ia duduk di bawah lampu teplok sambil menatap buku bahasa Inggrisnya. Ia menulis di halaman kosong buku catatannya, "Suatu hari aku akan kuliah di luar negeri. Aku tidak tahu bagaimana caranya, tapi aku akan berusaha." Sejak malam itu, Raffi mulai mengubah rutinitasnya. Ia bangun lebih pagi untuk belajar sebelum membantu ayahnya ke sawah. Setiap kali ada kata baru, ia menulisnya di buku kecil yang selalu dibawanya kemana-mana. Karena tak punya ponsel atau kamus elektronik, ia hanya mengandalkan buku bekas yang diberikan Bu Laila. Waktu terus berjalan. Nilai-nilai Raffi semakin baik, terutama di pelajaran bahasa Inggris dan matematika. Tapi semakin tinggi kelasnya, tantangan pun makin berat. Banyak teman-temannya yang memilih berhenti sekolah karena harus membantu orang tua bekerja. Bahkan ada yang sudah menikah muda. Raffi sempat goyah. Ia pernah berpikir untuk ikut membantu ayahnya di sawah penuh waktu. Namun suatu sore, ketika ia pulang dari sekolah, ia melihat ayahnya duduk di pinggir sawah dengan pakaian berlumpur dan wajah letih. Pak Hasan menatap matahari senja dan berkata pelan, "Nak, kalau bisa jangan seperti Bapak. Belajarlah setinggi mungkin. Bapak nggak bisa kasih banyak, tapi Bapak pengen kamu bisa hidup lebih baik dari ini." Kata-kata itu membuat dada Raffi sesak. Malam itu, ia menangis dalam diam. Ia tahu, setiap butir nasi yang ia makan berasal dari kerja keras ayahnya di bawah terik matahari. Dari situlah ia berjanji untuk tidak menonjolkan pengorbanan kedua orang tuanya. Beberapa bulan kemudian, sekolah Raffi mengikuti lomba pidato bahasa Inggris tingkat kabupaten. Awalnya Raffi ragu ikut karena merasa minder, apalagi pakaian seragamnya sudah mulai pudar warnanya. Tapi dorongan Bu Laila dan teman-teman sekelasnya membuat ia memberanikan diri. Ia menulis pidato berjudul My Dream for a Better Future. Di depan juri dan ratusan peserta lain, Raffi berbicara dengan suara bergetar tapi penuh keyakinan. Ia menceritakan tentang anak desa yang ingin mengubah nasib keluarganya lewat pendidikan. Saat ia selesai, ruangan hening sejenak, lalu tepuk tangan menggema. Hari itu, Raffi tidak hanya memenangkan lomba pidato, tetapi juga mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga, kepercayaan diri. Ia mulai percaya bahwa mimpi yang dulu hanya tertulis di halaman buku bisa benar-benar menjadi kenyataan. Dan malam itu, di bawah langit desa yang penuh bintang, Raffi menatap ke arah cakrawala dan berbisik, "Aku tidak tahu kapan, tapi suatu hari
Aku akan meninggalkan desa ini untuk menuntut ilmu di negeri yang jauh. Aku janji akan kembali membawa kebanggaan untuk orang tuaku. Ia tidak tahu bahwa malam itu adalah awal dari perjalanan panjang yang akan mengubah seluruh hidupnya. Setelah kemenangan Raffi dalam lomba pidato bahasa Inggris tingkat kabupaten, namanya mulai dikenal di sekolah. Guru-guru semakin memperhatikan kemampuannya, dan beberapa bahkan membantu memberikan buku pelajaran tambahan. Namun, di balik semua itu, hidup Raffi tidak tiba-tiba menjadi mudah. Kehidupan keluarganya masih sama, sederhana, kadang serba kekurangan. Musim kemarau datang lebih lama tahun itu, membuat hasil panen menurun drastis. Pak Hasan terpaksa bekerja tambahan di ladang orang lain demi bisa membayar kebutuhan sekolah Raffi. Suatu malam, Raffi mendengar percakapan orang tuanya di dapur. "Pak, uang sekolah Raffi bulan depan gimana? Beras saja tinggal separuh karung." Suara ibu terdengar pelan tapi cemas. "Tenang Bu, besok saya coba ke kota. Mungkin ada yang butuh tenaga bantu panen. Yang penting Raffi jangan sampai putus sekolah," jawab ayahnya. Raffi yang mendengarkan dari kamar merasa dadanya sesak. Ia tahu setiap rupiah yang digunakan untuk sekolahnya adalah hasil keringat dan kerja keras orang tuanya. Sejak malam itu, ia memutuskan untuk ikut membantu sebisa mungkin. Setiap sore sepulang sekolah, Raffi membantu ibunya berjualan gorengan di depan rumah. Ia menggoreng tahu, membungkus pesanan, dan melayani pembeli dengan senyum. Meski lelah, ia tak pernah mengeluh. Dalam hati ia berkata, "Kalau aku ingin kuliah ke luar negeri, aku harus belajar keras, tapi juga belajar bertahan." Beberapa bulan kemudian, sekolah mengumumkan ada program beasiswa dari pemerintah daerah bagi siswa berprestasi yang berasal dari keluarga tidak mampu. Pemenangnya akan diberi kesempatan mengikuti seleksi nasional untuk beasiswa luar negeri. Mendengar kabar itu, hati Raffi bergetar. Ia tahu inilah pintu kecil menuju mimpinya. Namun, jalan ke sana tidak mudah. Syaratnya berat, nilai rata-rata harus sempurna, kemampuan bahasa Inggris harus tinggi, dan peserta harus menulis esai tentang impian masa depan. Raffi tidak gentar. Ia mulai belajar lebih giat dari sebelumnya. Setiap malam, ia belajar di bawah cahaya lampu minyak. Kadang ia tertidur di atas buku. Karena terlalu lelah, ia meminjam buku grammar dari Bu Laila dan sering pergi ke perpustakaan kecamatan hanya untuk membaca koran bekas berbahasa Inggris. Ia juga menulis setiap hari, bukan hanya untuk tugas, tapi untuk melatih pikirannya. Namun, perjuangan itu mulai diuji ketika ayahnya jatuh sakit. Tubuh Pak Hasan yang sudah renta karena bertahan-tahan bekerja di sawah, akhirnya tak kuat lagi. Raffi pulang dari sekolah dan mendapati ayahnya terbaring lemah di dipan bambu. "Nah, jangan khawatir soal Bapak. Belajarlah terus," ucap ayahnya dengan suara serak. "Tapi Pak, kalau Raffi bantu di sawah dulu?" "Tidak Raffi, Bapak kerja keras supaya kamu nggak perlu seperti Bapak. Janji ya, kamu tetap sekolah." Air mata menetes di pipi Raffi malam itu. Ia merasa dunia seakan mengujinya terlalu keras. Tapi ia juga tahu, menyerah bukan pilihan. Ia belajar sambil menjaga ayahnya, membantu ibu berjualan, dan tetap datang ke sekolah dengan semangat yang sama. Waktu seleksi beasiswa pun tiba. Di aula sekolah, Raffi duduk bersama puluhan siswa lain. Ia menggenggam pulpen dengan tangan bergetar. Di kepalanya terbayang wajah orang tuanya dan suara ayahnya yang terus terngiang. "Belajarlah setinggi mungkin. Nak, tes berlangsung dalam 2 tahap, ujian akademik dan wawancara dalam bahasa Inggris." Saat gilirannya tiba, Raffi melangkah maju ke depan juri. Suaranya agak gemetar, tapi matanya penuh keyakinan. "Tell us about your dream," tanya salah satu juri, seorang dosen dari universitas negeri. "My dream is to study abroad and come back to help children in my village get better education," jawab Raffi dengan lancar. Para juri saling berpandangan, lalu tersenyum kecil. Mereka terkesan dengan kesederhanaan tapi ketulusan jawaban Raffi. Seminggu kemudian, pengumuman hasil seleksi ditempel di papan sekolah. Siswa-siswa berkerumun, berebut melihat hasilnya. Raffi berdiri agak jauh, tak berani mendekat. Ia takut kecewa. Namun, Bu Laila datang menghampiri dan tersenyum lebar. "Raffi, namamu di urutan pertama." Raffi, ia hampir tak percaya. Air matanya menetes tanpa ia sadari. Ia segera berlari pulang untuk memberitahu orang tuanya. Ketika sampai di rumah, ia mendapati ayahnya duduk di beranda, menatap langit sore. Dengan napas tersengal karena berlari, Raffi berteriak, "Pak, Bu,
Raffi lolos beasiswa. Bu Sari langsung memeluk anaknya sambil menangis haru. Sementara Pak Hasan menatap Raffi dengan mata berkaca-kaca. Alhamdulillah, Bapak tahu kamu bisa, Nak. Malam itu, keluarga kecil itu makan bersama dengan sederhana. Hanya nasi, sambal dan sayur bening. Tapi bagi mereka, malam itu terasa seperti pesta besar. Beberapa minggu kemudian, Raffi berangkat ke kota untuk mengikuti pelatihan persiapan beasiswa nasional. Itu pertama kalinya ia meninggalkan desanya. Dengan tas tua yang dijahit ulang oleh ibunya dan uang saku seadanya, ia melangkah naik ke bus. Ia menatap keluar jendela, melihat sawah-sawah yang perlahan menjauh. Di dalam hati, ia berbisik, ini baru awal. Aku belum sampai di luar negeri, tapi aku sudah memulai langkah menuju sana. Aku akan berjuang, apapun yang terjadi. Dan ketika bus melaju membawa Raffi menjauh dari desanya, matahari terbenam di ufuk barat, seolah memberi janji bahwa perjalanan besar baru saja dimulai. Hari keberangkatan Raffi ke kota menjadi momen yang tak akan pernah ia lupakan. Seumur hidupnya, ia belum pernah pergi sejauh itu sendirian. Bus tua yang membawanya ke kota bergetar di setiap tikungan. Sementara ia duduk di dekat jendela dengan tas lusuh di pangkuan. Di dalam tas itu hanya ada beberapa potong baju, buku catatan, dan sepucuk surat kecil dari ibunya yang belum ia buka ketika bus mulai melaju meninggalkan desanya. Raffi menatap sawi-sawah yang perlahan menghilang di kejauhan. Ia merasakan haru sekaligus takut. Di satu sisi, ia bangga karena mimpinya mulai terwujud. Tapi di sisi lain, ia sadar bahwa perjalanan ini baru awal dari perjuangan panjang. Setelah menempuh perjalanan berjam-jam, ia tiba di kota besar tempat yang selama ini hanya ia lihat lewat gambar di buku pelajaran. Gedung-gedung tinggi berdiri megah, kendaraan berlalu lalang, dan orang-orang tampak sibuk dengan urusannya masing-masing. Semua terasa asing bagi Raffi. Ia dijemput oleh panitia pelatihan beasiswa dari pemerintah. Mereka membawanya ke sebuah asrama pelajar, tempat ia akan tinggal selama 3 bulan untuk mengikuti program persiapan akademik. Di sana, ia bertemu puluhan siswa lain dari berbagai daerah di Indonesia. Semua anak pintar dan berprestasi, sama sepertinya. Namun, Raffi segera merasa berbeda saat teman-temannya bercerita tentang kursus bahasa Inggris di lembaga terkenal, komputer pribadi, dan pengalaman bersekolah di kota. Raffi hanya diam. Ia merasa kecil. Ia tidak punya semua itu. Bahkan, laptop pun ia tak punya. Ia hanya membawa kamus kecil dan buku catatan lusuh yang diikat dengan karet. Malam pertama di asrama terasa berat. Raffi duduk di tepi ranjang sambil menatap surat dari ibunya. Ia membuka amplopnya perlahan. Tulisan tangan ibunya tampak bergetar, tapi isinya membuat matanya berkaca-kaca. Nak, jangan takut kalau di sana berbeda. Kamu memang dari desa, tapi hatimu kuat. Jangan malu karena kita miskin. Malulah kalau kamu menyerah. Ibu dan bapak selalu doakan kamu setiap malam. Air mata Raffi menetes tanpa bisa ditahan. Surat itu memberinya kekuatan baru. Ia menatap keluar jendela, melihat gemerlap lampu kota, dan berjanji dalam hati, aku tidak akan menyerah. Keesokan harinya, pelatihan dimulai. Jadwalnya padat, mulai dari pagi hingga malam. Ada kelas bahasa Inggris, logika, tes potensi akademik, hingga pelatihan wawancara internasional. Raffi kesulitan mengikuti ritmenya. Bahasa Inggris yang ia kuasai selama ini terasa jauh berbeda dengan aksen cepat yang digunakan pengajar. Di kelas, ia sering tertinggal. Suatu hari, seorang pengajar menanyakan sesuatu dalam bahasa Inggris yang sulit dipahami, dan Raffi tidak bisa menjawab. Teman-teman di belakang menahan tawa kecil. Wajah Raffi memanas, tapi ia menunduk diam. Namun, ia tidak berhenti di situ. Malamnya, ketika teman-teman sudah tidur, Raffi masih duduk di meja belajar kecil di pojokan asrama. Ia menyalin kotak-kotak baru dari kamus dan mendengarkan rekaman pelajaran bahasa Inggris lewat ponsel jadul milik salah satu temannya yang bersedia meminjamkan hari demi hari. Ia perlahan membaik. Ia mulai berani berbicara meski masih terbata-bata. Para pengajar mulai memperhatikan kerja kerasnya. Salah satu dari mereka, Mr. David, seorang mentor asal Inggris, sangat terkesan. Suatu sore, setelah kelas selesai, Mr. David menghampirinya. Raffi, you work very hard. Don't be afraid to make mistakes. Every mistake means you're learning, katanya dengan senyum ramah. Thank you, sir. I just want to make my parents proud, jawab Raffi dengan logat khas desa yang membuat sang guru tersenyum makin lebar.
Sejak saat itu, Mr. David sering memberi Raffi waktu tambahan untuk berlatih berbicara setelah kelas. Ia mengajarkan cara mengucapkan kata kota dengan benar dan membantu Raffi menulis esai beasiswa dalam bahasa Inggris. Raffi mulai menemukan ritmenya. Ia sadar, meski tidak secerdas yang lain, ia punya satu hal yang mungkin tidak dimiliki teman-temannya, ketekunan dan hati yang tidak mudah menyerah. Namun, ujian belum berakhir. Mendekati akhir pelatihan, semua peserta diwajibkan mengikuti tes simulasi seleksi internasional. Nilai tertinggi akan diutamakan untuk mendapat beasiswa ke luar negeri. Raffi kembali merasa gugup. Malam sebelum ujian, ia hampir tidak tidur. Ia memandangi foto keluarganya yang diselipkan di buku catatan. Ayahnya tampak kurus, tapi tersenyum bangga. Ia teringat bagaimana ayahnya selalu berkata, "Belajarlah sampai kamu bisa membuat dunia mendengar namamu." Keesokan paginya, ujian berlangsung. Raffi mengerjakan sol-sol dengan tenang, meski beberapa bagian terasa sulit. Ia menulis esai panjang tentang mimpinya untuk membangun sekolah gratis di desanya. Ia menulis dengan hati, bukan sekadar kata-kata indah, tapi janji yang nyata. Hari pengumuman pun tiba. Semua peserta dikumpulkan di aula besar. Panitia mulai membacakan nama-nama yang berhasil lolos ke tahap akhir seleksi beasiswa luar negeri. Jantung Raffi berdegup kencang. Satu persatu nama disebut. 5 nama pertama bukan dirinya. Lalu Raffi mulai pasrah. Ia menunduk, berbisik dalam hati, "Mungkin belum rezekiku." Namun kemudian, suara pembawa acara kembali terdengar. Dan peserta berikutnya yang berhasil lolos ke tahap akhir seleksi beasiswa luar negeri adalah Raffi Hasan dari SMA Negeri Sukamaju. Seketika ruangan bergemuruh tepuk tangan. Raffi ia menatap ke depan dengan mata berkokok-koka. Mr. David berdiri dan menepuk bahunya sambil berkata, "You did it, Raffi. You really did it." Raffi menutup wajahnya, menahan tangis bahagia. Semua kerja keras, malam tanpa tidur, dan doa yang ia panjatkan akhirnya membuahkan hasil. Ia berhasil menjadi salah satu dari sedikit peserta yang akan mewakili Indonesia dalam seleksi beasiswa luar negeri di tingkat internasional. Malam itu, ia menulis di buku catatannya, "Dulu aku hanya anak dari desa kecil. Sekarang, aku akan pergi membawa nama desa itu ke dunia. Tapi perjalanan ini belum berakhir. Aku baru memulai." Ia lalu memandangi langit kota yang penuh bintang, dan untuk pertama kalinya, bintang-bintang itu terasa lebih dekat. Hari itu, pagi di kota terasa berbeda. Udara terasa lebih dingin, mungkin karena gugup yang menyelimuti dada Raffi. Ia berdiri di depan cermin kecil di kamar asrama, merapikan kemeja putih yang sudah mulai memudar warnanya, hasil setrikaannya semalam. Di tangannya tergenggam map berisi dokumen penting, surat rekomendasi, sertifikat, dan esai yang telah ia tulis dengan sepenuh hati. Hari ini adalah hari seleksi internasional untuk beasiswa luar negeri, kesempatan yang hanya datang sekali dalam hidupnya. Dari ratusan peserta di Indonesia, hanya belasan yang akan dikirim untuk belajar di universitas luar negeri. Raffi termasuk di antara mereka yang lolos ke tahap terakhir. Sebelum berangkat, ia sempat menerima panggilan video dari ibunya. Wajah Bu Sari terlihat di layar ponsel dengan senyum haru. "Nak, ibu nggak bisa bantu apa-apa kecuali doa. Apapun hasilnya, ibu sudah bangga," katanya lembut. "Terima kasih Bu, doain Raffi ya. Raffi bakal berusaha sebaik mungkin," jawab Raffi. Suaranya sedikit bergetar. Ia menutup ponsel itu dengan senyum kecil, lalu menarik napas panjang. Di dadanya ada rasa takut, tapi juga keyakinan yang tak bisa dijelaskan. Seleksi diadakan di gedung besar di pusat kota. Begitu tiba di sana, Raffi tertegun melihat suasananya. Puluhan peserta dari berbagai negara sudah berdatangan. Ada yang dari Malaysia, Filipina, India, bahkan Jepang. Mereka berbicara lancar dalam bahasa Inggris dengan percaya diri. Raffi yang baru pertama kali berinteraksi dengan orang asing merasa canggung. Ia berdiri di sudut ruangan, mencoba menenangkan diri. Namun, ketika mendengar peserta lain berbicara cepat dalam bahasa Inggris, ia sempat kehilangan semangat. Dalam hatinya, ia bergumam, "Mereka pintar semua. Apa aku pantas di sini?" Tapi suara lain di dalam dirinya menjawab pelan, "Kamu sudah sejauh ini, Raffi. Jangan mundur sekarang." Seleksi hari itu terbagi menjadi 3 tahap: ujian akademik internasional, wawancara, dan presentasi ide sosial. Tahap pertama berjalan cukup lancar. Soal-soalnya sulit,
Tapi Raffi mampu mengerjakan sebagian besar berkat ketekunan belajarnya. Ia tidak sempurna, tapi ia berusaha keras. Tahap kedua, wawancara, menjadi tantangan sesungguhnya. Di ruangan besar, ia duduk di depan 3 juri, 2 dari Indonesia, 1 dari luar negeri. Wajah-wajah mereka serius. "Raffi, you come from a small village, right?" tanya salah satu juri asing dengan nada ingin tahu. "Yes, sir. From Sukhmayr village, a small place surrounded by rice fields," jawabnya sopan. "So tell us, why should we choose you to study abroad when there are so many students with better English and background?" Pertanyaan itu membuat Raffi terdiam beberapa detik. Ia menatap lantai, lalu perlahan mendongak. "Maybe my English is not perfect," katanya perlahan tapi tegas. "But I have something they might not have. I have the reason to fight. I know what it means to have nothing, and I know how it feels to dream when no one believes in you. If I get this chance, I will not waste it. I will come back and teach children in villages like mine that dreams are not only for rich people." Ruangan menjadi hening sejenak. Salah satu juri tampak tersenyum kecil. Yang lain mencatat sesuatu di kertasnya. Saat Raffi keluar dari ruangan, kakinya gemetar, tapi hatinya terasa ringan. Ia tahu, ia sudah jujur dengan dirinya sendiri. Tahap terakhir adalah presentasi ide sosial. Setiap peserta diminta mempresentasikan proyek yang ingin mereka lakukan jika diterima beasiswa. Raffi menyiapkan idenya berjudul Education from the Fields, sebuah program pendidikan gratis berbasis desa untuk anak-anak petani. Ketika namanya dipanggil, ia maju ke depan panggung. Tangannya sempat bergetar. Tapi begitu ia menatap layar presentasi yang menampilkan foto desanya, semua ketakutannya perlahan menghilang. Ia mulai bercerita. Ia menceritakan bagaimana anak-anak di desanya sering putus sekolah karena kemiskinan. Ia menjelaskan bahwa pendidikan tidak harus mahal, asalkan ada niat dan semangat. Kata-katanya sederhana, tapi penuh makna. Beberapa juri terlihat menunduk, mendengarkan dengan serius. Di akhir presentasinya, Raffi menutup dengan kalimat yang membuat banyak orang terdiam. "Saya berasal dari tempat di mana langit malamnya gelap karena tak ada lampu. Tapi saya ingin jadi cahaya kecil yang bisa menerangi jalan bagi anak-anak di sana." Tepuk tangan bergemuruh di ruangan itu. Bahkan beberapa peserta dari negara lain ikut berdiri memberi apresiasi. Raffi menanduk, matanya berkaca-kaca. Ia tahu, apapun hasilnya nanti, ia sudah memberikan yang terbaik. Hari-hari berikutnya penuh penantian. Setiap pagi, Raffi mengecek email pengumuman, tapi belum juga ada kabar. Ia berusaha menenangkan diri, belajar seperti biasa sambil tetap membantu panitia di asrama. Namun dalam hati kecilnya, ia terus berdoa, bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk orang tuanya di desa yang selalu menunggu kabar. Hingga suatu malam, ketika ia sedang membaca di kamar, ponselnya berbunyi. Sebuah email masuk dengan judul "Congratulations, you have been accepted." Raffi membacanya berulang kali, takut kalau ia salah lihat. Tapi tidak, itu nyata. Ia lolos beasiswa penuh ke luar negeri untuk melanjutkan kuliah di salah satu universitas terbaik di dunia. Tangannya gemetar, air matanya menetes begitu saja. Ia langsung bersujud di lantai kamar, menangis sejadi-jadinya. Semua lelah, semua perjuangan, semua malam yang penuh doa terbayar lunas. Keesokan harinya ia menelepon ibunya. "Bu, Raffi diterima." Raffi benar-benar diterima kuliah di luar negeri. Terdengar suara tangis bahagia dari seberang. "Alhamdulillah, nak. Bapak pasti bangga di sana." Raffi terdiam. Ayahnya memang telah tiada beberapa minggu sebelum pengumuman. Sakitnya memburuk, tapi sempat berpesan sebelum pergi, "Kalau kamu diterima, jangan menangis. Pergilah, nak. Bawa nama kita ke langit." Don kini, Raffi benar-benar melangkah menuju langit. Bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk mimpi yang diwariskan ayahnya. Dan harapan dari semua anak desa yang masih berjuang seperti dirinya dulu. Malam sebelum keberangkatan, Raffi berdiri di balkon asrama, menatap langit penuh bintang. Ia teringat semua jalan yang telah ia lalui, lumpur sawah, tawa ibunya, perjuangan di bawah lampu minyak, hingga panggung seleksi internasional. Ia berbisik pelan, "Aku bukan siapa-siapa, tapi aku punya mimpi." Dan malam ini, mimpi itu jadi nyata. Bus yang akan membawanya ke bandara sudah menunggu. Dengan langkah mantap, ia membawa tas tuanya. Tas yang dulu ia pakai saat berangkat ke kota pertama kali. Tapi kali ini, ia tidak membawa rasa takut. Ia membawa harapan. Pesawat itu perlahan menembus awan putih di atas langit Jakarta. Dari jendela kecil,
Raffi menatap keluar dengan mata berbinar. Pemandangan laut biru dan hamparan awan tampak begitu indah. Tapi di balik keindahan itu, hatinya bergejolak. Hari itu adalah hari yang ia impikan sejak kecil. Hari di mana ia benar-benar meninggalkan tanah kelahirannya untuk menuntut ilmu di luar negeri. Raffi memegang paspornya erat-erat. Di dalamnya terselip selembar foto keluarga dan surat kecil dari ibunya. Ia membaca ulang tulisan itu sebelum berangkat tadi. "Nak, dimanapun kamu berada, jangan lupa dari mana kamu berasal. Jangan malu jadi anak petani. Langit di negeri orang boleh berbeda, tapi Tuhan tetap sama. Belajarlah dengan hati dan pulanglah membawa kebaikan." Surat itu seperti doa yang mengiringinya menembus langit. Perjalanan panjang itu membawanya ke sebuah negara di Eropa, tempat yang hanya bisa ia bayangkan dulu lewat gambar di buku geografi. Begitu pesawat mendarat, udara dingin langsung menyambutnya. Napasnya berubah menjadi uap tipis, dan untuk sesaat ia hanya berdiri diam di bandara, kagum dan terharu. Bangunan di sekelilingnya tinggi, bersih, dan penuh orang-orang asing dengan bahasa yang belum familiar di telinganya. Ia ingin menyapa, tapi lidahnya terasa kaku. Semua terlihat begitu cepat, begitu berbeda dari dunia kecil yang ia tinggalkan. Seorang petugas dari universitas menjemputnya, memperkenalkan diri dengan ramah, lalu mengantarnya ke asrama mahasiswa. Di perjalanan, Raffi menatap keluar jendela mobil, jalanan rapi, pohon-pohon tertata, dan orang-orang berjalan cepat sambil membawa kopi di tangan. Di hatinya muncul rasa bangga, tapi juga sedikit takut. "Aku benar-benar di sini," pikirnya pelan. "Tapi apakah aku bisa bertahan?" Hari-hari pertama di universitas menjadi ujian nyata. Semua pelajaran menggunakan bahasa Inggris dengan kecepatan bicara yang kadang sulit diikuti. Teman-teman sekelasnya datang dari berbagai negara dengan kemampuan luar biasa. Mereka berbicara lancar, berpikir cepat, dan tampak percaya diri. Sementara Raffi, meski sudah berlatih keras, masih sering gagap mencari kata. Ia merasa tertinggal. Kadang ketika dosen bertanya, ia ingin menjawab tapi takut salah. Malam-malam di asrama, ia habiskan untuk membaca ulang materi kuliah dan menulis catatan berulang-ulang. Raffi mulai sadar, perjuangan sesungguhnya baru dimulai. Selain belajar, tantangan lain adalah rasa rindu rumah yang luar biasa. Setiap kali melihat cahaya lampu kota dari jendela asramanya, pikirannya terbang ke desa, ke suara jangkrik, aroma tanah setelah hujan, dan senyum ibunya yang selalu menyiapkan teh hangat setiap pagi. Kadang ia duduk sendirian di taman kampus, menatap langit malam. "Langit di sini memang indah," katanya dalam hati. "Tapi tidak ada bintang sebesar yang ada di desaku." Namun, ia tidak mau larut dalam kesedihan. Ia mulai mencari cara untuk menyesuaikan diri. Ia bergabung dengan komunitas mahasiswa internasional, belajar budaya baru, dan mulai berani berbicara walau dengan aksen desa yang masih kental. Suatu hari, dalam sebuah diskusi kelas, dosen bertanya tentang pendidikan di negara asal masing-masing mahasiswa. Ketika gilirannya tiba, Raffi maju ke depan dan bercerita tentang desanya. "In my village," katanya dengan suara lembut tapi jelas, "children walk kilometers just to reach school. Some have to stop studying because they need to help their parents in the fields. But they still smile and they still dream." Seluruh kelas hening mendengarkan. Dosen mengangguk lalu berkata, "That's the kind of story the world needs to hear." "Thank you, Raffi." Sejak hari itu, banyak teman yang mulai menghormatinya bukan karena nilai atau kemampuan akademik, tapi karena ketulusan dan semangatnya. Musim berganti, salju pertama turun, dan itu adalah pertama kalinya Raffi melihat dunia berubah menjadi putih. Ia keluar dari asrama dengan jaket tebal, menengadah ke langit sambil menadahkan tangan. Butiran salju mendarat di telapak tangannya. Ia tersenyum kecil, lalu menulis pesan singkat untuk ibunya. "Bu, di sini dingin sekali." Tapi hati Raffi hangat karena ibu selalu didoa. Hari-hari berikutnya berjalan penuh perjuangan. Ia sering kekurangan uang karena beasiswanya pas-pasan. Jadi ia bekerja paruh waktu di kantin universitas. Pekerjaannya sederhana, mencuci piring dan membersihkan meja. Beberapa mahasiswa lain mungkin menganggapnya rendah, tapi Raffi tidak peduli. Ia justru bersyukur karena bisa bertahan dengan caranya sendiri. "Aku belajar bukan hanya di kelas," pikirnya, "tapi juga dari hidup." Setahun berlalu. Bahasa Inggrisnya semakin lancar, nilainya meningkat, dan dosen mulai mempercayakan padanya tugas presentasi di depan banyak orang.
Tapi yang paling membanggakan adalah ketika universitasnya memilih esai Raffi tentang pendidikan untuk semua anak desa untuk dipresentasikan di sebuah konferensi internasional. Di sana, di hadapan puluhan mahasiswa dan profesor dari berbagai negara, Raffi berdiri di podium dengan suara bergetar tapi yakin. Ia menceritakan kisah masa kecilnya tentang lumpur sawah, lampu minyak, dan perjuangan belajar di tengah keterbatasan. Ketika ia menutup pidatonya dengan kalimat, "I come from a small village that many people never heard of, but I believe that from small places, big dreams can grow." Semua orang berdiri memberi tepuk tangan panjang. Selesai acara, seorang profesor menghampirinya dan berkata, "You remind me why education matters. Never forget where you came from, Raffi." Kata-kata itu menancap di hatinya seperti nasihat suci. Malam itu, Raffi kembali ke asrama dengan langkah ringan. Ia duduk di depan jendela, menatap langit penuh bintang. Di tangannya, ia masih memegang surat ibunya, surat yang kini sudah agak lusuh. Tapi, selalu ia bawa kemanapun, ia berbisik pelan, seolah berbicara pada angin. "Bu, Pak, Raffi sudah sampai sejauh ini. Tapi, perjalanan ini belum selesai. Setelah semua ini, Raffi akan pulang. Raffi akan kembali membangun sekolah itu, supaya anak-anak lain tak perlu bermimpi setinggi langit untuk sekadar belajar." Ia menatap jauh. Dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar percaya mimpi yang dulu hanya tumbuh di tanah berlumpur desa kecil, kini telah berakar kuat di bumi yang jauh. Dan dari langit negeri asing itu, Raffi tahu perjuangannya belum berakhir. Ini baru awal dari janji besar yang akan ia tepati. 4 tahun berlalu sejak Raffi pertama kali menjejakkan kaki di negeri asing itu. Salju, musim semi, panas, dan gugur datang silih berganti. Seperti babak-babak hidup yang ia jalani dengan penuh kesungguhan. Kini, ia bukan lagi anak desa pemalu yang kaku dalam berbicara. Ia sudah menjadi mahasiswa berprestasi di universitasnya, lulus dengan nilai yang sangat baik. Bahkan sempat menulis penelitian tentang pendidikan di pedesaan yang dimuat di sebuah jurnal internasional. Hari kelulusannya tiba. Di aula megah universitas, Raffi berdiri bersama ratusan mahasiswa lain, mengenakan toga hitam dan senyum bahagia. Saat namanya dipanggil, ia melangkah ke panggung dan menerima ijazahnya. Tepuk tangan bergemuruh. Namun di tengah gemuruh itu, hatinya justru terasa hening. Ia menatap lembaran ijazah di tangannya. Lalu teringat wajah ibunya, keriput tapi penuh cinta, dan suara ayahnya yang dulu berkata, "Kalau kamu berhasil, jangan lupa pulang." Setelah acara selesai, Raffi keluar dari gedung dan menatap langit biru. Teman-temannya berlari memeluk keluarga mereka masing-masing. Raffi hanya berdiri diam. Ia merasa bangga, tapi juga rindu. Rasa itu datang begitu kuat, seperti tangan lembut yang menariknya kembali ke tanah kelahirannya. "Aku sudah sampai sejauh ini," gumamnya pelan. "Tapi semua ini tidak berarti kalau aku tidak kembali ke tempat aku memulai." Beberapa bulan kemudian, setelah semua urusan akademik selesai, Raffi benar-benar pulang ke Indonesia. Begitu pesawat mendarat, udara lembab khas tropis menyambutnya. Hatinya berdebar. Ia menatap keluar jendela. Langitnya biru, tapi berbeda dengan langit Eropa yang dingin. Langit ini terasa hidup, seperti memanggil namanya. Perjalanannya menuju desa Sukamaju memakan waktu berjam-jam. Jalanan yang dulu penuh lubang, kini sebagian sudah diaspal. Tapi beberapa bagian tetap sama. Pohon kelapa masih berdiri di pinggir sawah. Burung-burung masih berterbangan, dan suara jangkrik sore terdengar akrab di telinganya. Saat mobil berhenti di depan rumah kecilnya, Raffi terdiam lama. Rumah itu masih sama, dinding kayunya sudah lapuk, atap sengnya berkarat, tapi baginya, itu tempat paling hangat di dunia. Pintu terbuka perlahan. Bu Sori Mangkwel, mengenakan daster sederhana, membawa sapu di tangannya. Ia menatap anaknya beberapa detik, lalu menutup mulutnya dengan tangan, menahan tangis. "Raffi," mereka berpelukan lama tanpa kata. Air mata keduanya jatuh, tapi bukan air mata sedih. Itu air mata kebahagiaan yang ditunggu. Bertahun-tahun hari-hari pertama di desa terasa seperti mimpi. Tetangga-tetangga berdatangan, menyalami Raffi, memanggilnya dengan bangga. "Wah, anak Pusari yang kuliah di luar negeri sudah pulang." Anak-anak desa mengikutinya kemanapun ia pergi. Penasaran dan kagum, tapi di balik kebahagiaan itu, Raffi melihat hal yang membuat hatinya perih.
Sekolah dasar di desanya masih tampak tua dan rapuh. Banyak anak yang berhenti sekolah karena membantu orang tua di sawah. Beberapa remaja sudah bekerja di kota karena tak punya pilihan lain. Raffi tahu, ia tidak bisa tinggal diam. Ia tidak pulang hanya untuk beristirahat. Ia pulang untuk membawa perubahan. Beberapa minggu kemudian, Raffi mengumpulkan warga desa di balai desa kecil. Ia berdiri di depan mereka, memegang mikrofon bekas dengan semangat yang sama seperti dulu saat ia mengikuti lomba pidato. "Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian," katanya, "saya dulu pergi dari desa ini dengan mimpi, dan sekarang saya kembali dengan tanggung jawab. Saya ingin membangun program pendidikan di sini, agar anak-anak kita punya kesempatan yang sama seperti anak-anak di kota." Orang-orang saling berbisik. Ada yang tersenyum bangga, tapi ada juga yang ragu. "Emang bisa, Vi?" tanya salah satu bapak. "Kita ini nggak punya dana besar." Raffi tersenyum. "Bisa, Pak. Kita mulai dari yang kecil." Dory Nayat, "Saya sudah belajar banyak di luar negeri dan saya tahu perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil." Ia mulai bergerak. Raffi meminjam ruang kosong di rumahnya untuk dijadikan kelas belajar gratis. Ia memberi nama program itu Langit Desa. Terinspirasi dari mula-mula masa kecilnya saat ia belajar di bawah cahaya lampu minyak, memandangi langit dan berjanji akan terbang tinggi suatu hari nanti. Anak-anak mulai berdatangan setiap sore. Mereka duduk di lantai, membawa buku seadanya, dan belajar bersama. Raffi mengajar mereka bahasa Inggris, matematika, dan bercerita tentang dunia luar yang mungkin belum pernah mereka lihat. Kadang, ia juga mengajak mereka ke sawah, sambil menjelaskan hal-hal sains sederhana tentang air, tanah, dan tumbuhan. Belajar menjadi hal yang menyenangkan. Berita tentang kelas Langit Desa menyebar ke desa-desa sekitar. Banyak mahasiswa dan relawan muda mulai datang untuk membantu. Ada yang mengajar, ada yang mendonasikan buku, ada pula yang membantu memperbaiki bangunan sekolah. Dalam waktu setahun, program itu berkembang pesat. Suatu hari, seorang jurnalis datang untuk mewawancarainya. "Raffi, kamu punya kesempatan untuk berkarier di luar negeri, tapi kamu memilih pulang. Kenapa?" Raffi tersenyum. "Karena kesuksesan bukan soal sejauh apa kita pergi, tapi seberapa banyak kita bisa memberi makna pada tempat kita kembali." Malam itu, setelah semua anak pulang dan suasana menjadi sepi, Raffi duduk di depan rumah. Angin berhembus lembut, membawa aroma padi yang baru ditanam. Ia menatap langit penuh bintang, langit yang sama yang dulu ia pandangi sebagai anak kecil dengan sejuta mimpi. Dari dalam rumah, ibunya memanggil pelan. "Raffi, sudah malam nak, besok masih ngajar kan?" "Iya Bu, sebentar lagi." Ia tersenyum, lalu memejamkan mata sejenak. Dalam hati, ia berbisik, "Pak, Bu, Raffi sudah pulang. Dan Raffi akan terus di sini, sampai anak-anak di desa ini berani bermimpi, seperti dulu Raffi bermimpi." Waktu berlalu. Program Langit Desa tumbuh menjadi sekolah kecil yang diakui pemerintah daerah. Raffi tidak hanya mengajar, tapi juga menginspirasi banyak orang muda untuk peduli pada pendidikan. Ia sering diundang berbicara di berbagai tempat, tapi setiap kali selesai, ia selalu kembali ke desanya, ke tempat di mana semuanya bermula. Di akhir setiap pelajarannya, ia selalu menulis satu kalimat di papan tulis untuk murid-muridnya. "Mimpi itu bukan untuk ditakuti, mimpi itu untuk dijalani. Bahkan kalau kamu harus berjalan kaki di jalan berlumpur untuk meraihnya." Dan setiap kali ia menatap wajah-wajah kecil yang tersenyum penuh semangat, Raffi tahu perjuangannya tidak sia-sia. Karena dari desa kecil itulah generasi baru mulai lahir, membawa mimpi yang sama, mimpi bahwa pendidikan bisa mengubah segalanya. Tahun demi tahun berlalu. Sejak Raffi memulai Langit Desa, hidupnya tidak pernah lagi sama. Awalnya hanya ruang belajar kecil di rumahnya, tapi kini telah berubah menjadi sekolah komunitas yang menginspirasi banyak orang. Dindingnya masih sederhana, sebagian dari kayu, tapi penuh warna dan tawa anak-anak yang belajar di dalamnya. Buku-buku sumbangan memenuhi rak-rak. Di dinding tergantung peta dunia, foto-foto murid yang berprestasi, dan kutipan Raffi yang terkenal di desa itu. "Sekolah boleh kecil, tapi mimpi harus besar." Raffi tak pernah berhenti bekerja. Ia mengajar di pagi hari, menulis proposal bantuan di siang hari, dan berbicara di hadapan berbagai komunitas di malam hari. Banyak organisasi pendidikan datang menawarkan kerjasama. Bahkan pemerintah mulai melirik program Langit Desa sebagai contoh nyata pendidikan berbasis masyarakat. Namun di balik semua kesuksesan itu,
Raffi tetap hidup sederhana. Ia masih tinggal bersama ibunya di rumah lama yang telah diperbaiki sedikit. Ia masih menyapu halaman sendiri, masih menanak nasi dengan tungku, dan masih menyapa setiap orang yang lewat di jalan desa dengan senyum yang sama. Senyum seorang anak yang dulu berlari di pematang sawah dengan kaki penuh lumpur. Suatu pagi, Raffi mendapat undangan dari Kementerian Pendidikan di Jakarta. Mereka ingin menjadikannya Duta Nasional Pendidikan Desa. Ia diminta menghadiri acara besar di ibu kota, berbicara di hadapan menteri dan tokoh-tokoh penting tentang perjuangannya membangun sekolah dari nol. Bu Sari terharu mendengar kabar itu. "Nak, Bapak pasti bangga kalau masih ada. Kamu benar-benar menepati janjimu," katanya sambil mengusap bahu Raffi. Raffi tersenyum. "Semua karena doa ibu, Bu. Kalau nggak ada ibu, mungkin Raffi nggak akan sejauh ini." Keesokan harinya, Raffi berangkat ke Jakarta dengan mengenakan batik sederhana dan sepatu hitam yang sudah ia miliki sejak kuliah. Saat berdiri di atas panggung besar itu, di hadapan ratusan orang penting, Raffi berbicara dengan suara yang tenang tapi menyentuh hati. "Saya datang bukan membawa kisah sukses pribadi," katanya, "tapi membawa cerita tentang anak-anak desa yang berani bermimpi. Saya ingin semua orang tahu, talenta besar bisa lahir dari tempat yang kecil, asalkan diberi kesempatan." Pidatonya membuat banyak orang terdiam dan meneteskan air mata. Setelah acara, beberapa perusahaan dan lembaga pendidikan internasional datang menawarinya kerjasama dan dana besar untuk memperluas proyek langit desa ke seluruh Indonesia. Namun, tawaran besar itu justru membuat hati Raffi resah. Ia duduk di kamar hotel malam itu, memandangi langit kota Jakarta yang terang oleh cahaya lampu. Ia berpikir lama, "Kalau aku menerima ini, langit desa akan tumbuh besar. Tapi, apakah ia masih akan tetap hangat seperti dulu? Apakah anak-anak itu masih akan merasa dekat denganku? Seperti keluarga?" Hatinya diliputi kebimbangan. Ia tahu, semakin besar sesuatu, semakin jauh dari akar awalnya. Keesokan harinya, Raffi kembali ke desanya. Ia tidak langsung memberi keputusan apapun. Ia memilih berjalan kaki, menyusuri jalan tanah menuju sawah, tempat ia dulu sering duduk sendirian, menatap langit dan bermimpi. Langit sore itu memerah keemasan. Anak-anak kecil berlari-lari di tepi sawah sambil tertawa. Sebagian melambaikan tangan padanya, memanggil, "Kak Raffi, besok kita belajar apa lagi?" Raffi tertawa kecil. "Besok kita belajar tentang mimpi," jawabnya. Ia duduk di pematang sawah, menatap langit luas yang dulu menjadi saksi janji masa kecilnya. Dan di sana, di tengah hembusan angin sore, ia menemukan jawabannya. Beberapa minggu kemudian, Raffi mengundang seluruh warga ke balai desa. Ia berdiri di depan mereka. "Sama seperti dulu saat pertama kali memperkenalkan langit desa. Saya tahu banyak orang ingin membantu," katanya. "Saya berterima kasih. Tapi saya ingin kita tetap menjaga semangat awal dari tempat ini. Semangat gotong royong, semangat saling bantu. Langit desa bukan hanya milik saya, tapi milik kita semua." Semua orang tepuk tangan. Dan mulai hari itu, Langit Desa resmi menjadi program pendidikan rakyat, dikelola bersama oleh masyarakat, guru, relawan, dan pemerintah daerah. Raffi menolak semua tawaran kerja di luar negeri. Ia memilih tetap tinggal di desanya, mengabdikan hidupnya untuk pendidikan anak-anak yang dulu sepertinya tak punya masa depan. Tahun demi tahun terus bergulir. Anak-anak yang dulu belajar di bawah bimbingan Raffi kini tumbuh dewasa. Ada yang menjadi guru, ada yang menjadi perawat. Bahkan ada yang berhasil masuk universitas berkat program beasiswa dari Langit Desa. Suatu hari, seorang gadis kecil yang dulu Raffi ajari membaca, kini datang menemuinya sebagai mahasiswa baru. Ia memeluk Raffi sambil berkata, "Kak, dulu Kak Raffi bilang kalau mimpi itu harus diperjuangkan. Sekarang aku sudah diterima kuliah." "Terima kasih ya." Raffi tersenyum, matanya berkaca-kaca. "Jangan terima kasih ke aku," katanya lembut. "Terima kasihlah ke dirimu sendiri yang gak pernah berhenti bermimpi." Waktu terus berjalan. Rambut Raffi mulai memutih sedikit, tapi semangatnya tetap sama. Ia masih mengajar, masih menulis, dan setiap malam masih menatap langit desa yang penuh bintang. Dalam diam, ia sering berbicara pada ayahnya di alam sana. "Pak, aku gak pernah jadi orang kaya, tapi aku bahagia. Aku lihat anak-anak di sini bisa sekolah, bisa tertawa, bisa bermimpi. Dan setiap kali mereka tersenyum, aku tahu aku sudah sampai di tempat yang seharusnya." Pada suatu malam yang tenang, angin bertiup lembut dari arah sawah.
Raffi duduk di depan rumah, memandang langit luas di atas desanya. Di bawah cahaya bulan, tampak papan nama kecil di depan sekolah. Sekolah Langit Desa didirikan oleh Raffi Hasan 2027. Ia tersenyum puas. Laulu berbisek, dulu aku bermimpi ingin ke langit. Tapi ternyata langit itu bukan tempat yang jauh. Langit itu ada di sini, di hati orang-orang yang tak berhenti berjuang. Dan malam itu, di bawah bintang-bintang yang berkelap-kelip, kisah seorang bocah dari desa kecil yang berhasil kuliah di luar negeri dan kembali membawa cahaya untuk desanya pun sampai di ujungnya. Namun warisannya tidak berhenti. Karena setiap kali ada anak kecil menatap langit dan berkata, "Aku juga ingin seperti Kak Raffi," maka di sanalah kisah itu akan terus hidup.